Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tak semua? Semoga sahabat taniku semua dalam keadaan baik dan diberi hasil panen yang melimpah, amin ya rabbal alamin. Di segmen ini saya akan men-share tentang teknik yang saya gunakan di lahan saya. Seperti yang teman-teman semua lihat, sekarang ini adalah proses pembersihan lahan yang insya Allah akan saya tanami kembali dengan tanaman cabai. Sistem yang saya gunakan sekarang ini adalah sistem tanam tanpa olah tanah. Seperti teman-teman semua ketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tentang hasil panen dari seorang petani itu tergantung dari sistem atau metode apa yang kita gunakan dalam proses pengolahan tanah. Maka dari itu kita harus mengetahui bahwa ada beberapa sistem sebenarnya yang sering kita gunakan sebagai seorang petani untuk melakukan pengolahan lahan. Salah satu alasan saya memilih teknik ini karena saya anggap bahwa teknik ini sebenarnya bisa mengefisienkan waktu. Di lain sisi, teknik ini sebenarnya bisa menghemat ongkos tenaga kerja. Sebagaimana kita ketahui secara bersama bahwa teknik olah tanpa tanah ini adalah merupakan suatu sistem yang sangat efisien sekali ketika kita ingin pergunakan di lahan. Adapun kelebihan dari sistem ini, yang pertama mempersingkat waktu, kemudian yang kedua menghemat ongkos kerja, yang ketiga menghindari kerusakan tanah, yang keempat itu mengurangi erosi lahan arah tanah. Walaupun teknik ini sebenarnya memiliki kelebihan, teknik ini pula tidak bisa dipungkiri bahwa dia memiliki kekurangan. Seperti yang pertama itu ada kemungkinan bahwa tanah itu sudah ditumbuhi gulma, sehingga gulma yang tumbuh ini bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Kemudian yang kedua, tidak menutup kemungkinan masih ada sisa-sisa hama dan penyakit yang ada di dalam tanah, sehingga sisa-sisa penyakit dan hama ini bisa saja juga berpengaruh terhadap proses pertumbuhan tanaman. Jadi untuk mengantisipasi semua itu kita perlu perawatan yang ekstra. Untuk menggunakan teknik ini ya, saya ada beberapa macam tahapan terlebih dahulu yang saya lakukan ya, dimana perlakuan saya terhadap media atau bedengan-bedengan ini saya memberikan perlakuan khusus, dimana setiap lubang-lubang tanam itu saya siram menggunakan E4, yang dimana di dalamnya M4 ini mengandung berbagai macam bakteri ya, mikroorganisme yang bertujuan untuk mencegah berbagai macam penyakit. Kemudian kedua itu saya siram juga menggunakan jamur trichoderma ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa jamur trichoderma ini memberikan manfaat yang begitu banyak terhadap tumbuhan. Perlakuan yang kedua sebelum proses pindah tanaman ya, seluruh gulma-gulma ataupun semua yang sesuatu yang mengganggu proses pertumbuhan tanaman ini saya bersihkan terlebih dahulu ya, agar sekiranya saya memiliki harapan semoga dalam proses pembersihan gulma-gulma yang ada itu mampu menekan hama-hama yang masih tertinggal sebelumnya ya, dari penanaman sebelumnya. Jadi teknik ini sebenarnya merupakan teknik yang sangat simpel, tetapi kita memerlukan ekstra perawatan juga ya, yang dimana kita rawat sebenarnya ini bukan bibit cabenya, yang kita rawat adalah media tumbuh dari tanaman tersebut ya, mulai dari setiap lubang tanamnya, paritannya, dan apanya itu memang kita persiapkan matang-matang ya sebelum proses pemindah tanaman bibit tersebut ya. Kemudian langkah terakhir ya, bibit-bibit yang sudah kami semai sebelumnya kami pindahkan dan tanam di setiap lubang-lubang tanam. Sedikit informasi buat teman-teman bahwa bibit yang saya tanam ini adalah bibit yang berumuran kurang lebih 24 ASS ya. Jadi itu kisaran ada sampai 6-8 daun ya. Karena saya lihat pertumbuhan dari bibit yang saya tanam ini pertumbuhannya tidak merata ya. Itulah tadi rangkaian atau ulasan dari teknik tanpa olah tanah yang saya gunakan di kebun saya ya. Ketika teman-teman suka video ini, silakan di-share, like, serta subscribe channel ini ya. Insya Allah untuk perkembangannya kami akan selalu update setiap minggunya ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam petani Indonesia.